Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Tuser, si tukang servis. Pemirsa channel Mandiri Gemilang dimanapun Anda berada, semoga dalam sehat selalu ya. Oke, dalam kesempatan kali ini ada servisan AC mobil Isuzu R3. Kasusnya AC mobil ini berisik ketika AC on. Untuk kedinginan AC mobil ini masih dingin, cuman berisik ya. Langsung saja menuju ke kompresor. Pertama-tama saya lepas strengnya atau fan belnya. Benar saja, puli ini sepertinya oblak. Untuk melepas strengnya sendiri diperlukan kunci 14 sama kunci 12, bisa kunci pas ring maupun kunci ring ya. Kemudian alat yang dibutuhkan lagi yakni tracker kaki 3 sama palu, juga obeng main sama obeng plus, tang snap ring untuk melepas kuncian atau snap pada puli nanti ya, sama ada kunci shock bila nanti diperlukan atau kemungkinan terburuk membongkar kompresor. Dan ini shock 12, maaf shock 10 sama shock 8, ini yang model panjang, sama kunci kombinasi atau pas ring 17 mm ya. Nah, ini alat yang kita perlukan untuk membongkar kompresor. Silahkan subscribe bagi Anda yang belum subscribe untuk berlangganan channel Mandiri Gemilang, channel yang membahas seputar pendingin dan dunia otomotif. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ini saya buka baut pada as kompresornya memakai kunci shock 10. Caranya seperti tadi ya, diinjak kompresornya, langsung dikendorkan saja baut pada as kompresor ini berlawanan jarum jam untuk mengendorkan baut pada as kompresor ini. Jika sudah, langsung angkat saja klat pada kompresor ini. Karena ini letaknya agak mendalam, untuk puli kompresor ini agak menonjol, jadi klat ini terlalu dalam ya, jadi harus dicongkel seperti ini. Kalaupun untuk macet, bisa dilakukan trik untuk melepas klat ini agar tidak bengkok ya. Sudah ada pada video saya, bisa dicari bagi yang berkenan. Sepertinya snap ring ini sudah patah karena sudah berlangsung lebih lama ya untuk kasus kompresor berisik ini. Jadi untuk kasus kompresor berisik itu penyebabnya banyak sekali. Jadi jangan diartikan kompresor berisik ini langsung kompresornya yang parah ya, divonis langsung ganti kompresor baru. Ini pemahaman yang salah, perlu dicek secara keseluruhan. Langsung saja diangkat pulinya. Seperti ini, memakai trek kaki 3. Jika kakinya sudah melekat pada puli ini, diputar saja as trek kaki 3 ini memakai kunci kombinasi 17. Pastikan jangan sampai miring ya, karena nanti bisa merusak housing atau kepala kompresor. Ini berlaku juga untuk kompresor lainnya. Caranya sama seperti ini. Bisa dijadikan rekomendasi channel ini atau yang ingin membuka usaha perbengkelan ataupun usaha AC mobil ya khususnya. Ini puli sudah saya lepas, langsung saja melepas snap ring pada magnet kompresor ini. Magnet kompresor ini sama seperti punya Avanza yang all new, sudah saya buatkan ya videonya, belum lama saya upload, bisa dicari juga bagi yang berkenan. Congkel seperti ini sudah keluar untuk magnet kompresornya. Karena housingnya ini sendiri juga sama seperti all new Avanza maupun yang Xenia juga sama, tapi yang new. Sepertinya housing ini sendiri sudah kalah. Nah, ini yang saya
sentuh ini ya. Nah, ini saya perjelas lagi, housing ini sudah kalah berakibat panas pada kompresor ini. Seperti kita ketahui lah, ini magnetnya agak gosong sedikit ya. Langsung dibuka saja memakai shock 8. Ini saya memakai yang pendek, jadi panjang pendek nggak masalah. Lakukan seperti ini untuk membuka bautnya. Kalau sudah lama baut ini berkerak ya pada dratnya, jadi dilakukan seperti dipukul kepalanya nanti untuk memudahkan pembukaan baut pada kompresor ini. Jumlahnya ada 5 baut kompresor ini, baut yang ada pada housing kompresor. Untuk kompresornya sendiri bautnya ada 3 yang menuju ke bracket pada mesin ya, yang 2, satu atas sama bawah, terus yang satunya lagi di belakang kompresor. Kunci yang dibutuhkan tadi untuk membuka kompresor: palu, tracker kaki 3, kunci kombinasi 17 sama shock 8 dan shock 10, bisa panjang bisa pendek, sama tang snap ring ya yang membuka. Kan ada 2 tang snap ring itu untuk membuka sama menutup. Jadi kalau snap ring seperti ini membuka, kalau yang menutup digunakan pada shaft seal, pemasangan shaft seal. Ini baut sudah saya lepas semuanya ya. Nah, ini dilepas. Shaft sealnya nggak ada snap ringnya, jadi langsung dikeluarkan saja bila tidak diganti housingnya ya, karena ini diganti housing, ganti yang baru, jadi shaft sealnya harus diganti yang baru juga. Nggak ada jaminan bila tidak diganti, karena shaft seal atau lip seal ini sekali pakai, kalaupun dilepas saya jamin nggak akan awet ya. Untuk pemasangan sendiri ada kunci khusus pemasangan lip seal ini. Ini saya menyebutnya peluncur untuk memudahkan pemasangan lip seal supaya tidak rusak. Jadi nggak perlu dimal kalau memakai alat seperti ini. Kalau dulu sebelum memakai alat ini saya mal dulu pada as kompresornya, jadi bila belum ada alat peluncur ini bisa dimal ke dalam as kompresor. Untuk stringnya sendiri ini 4PK 765 kodenya. Ini string bawaan R3 yang original ya, kodenya itu 4PK 765. Nah, ini housing yang baru sama persis punya New Avanza. Nah, shaft sealnya nanti langsung dipasang saja. Untuk as kompresor nggak ada masalah karena shaft sealnya yang lama juga tidak bocor, hanya saja housing pada kompresor ini yang kalah. Penyebabnya apa kok bisa sampai seperti ini? Ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama karena faktor usia bisa, kemudian strength atau fan belt terlalu kencang juga menyebabkan housing kompresor ini cepat kalah ya. Itu berlaku juga pada Avanza maupun Xenia. Ini paling rawan atau riskan sekali pada saat pengencangan strength atau fan belt untuk kompresor ini. Kalau untuk yang Avanza rata-rata strengthnya jadi 1. Namun ada juga yang terpisah seperti yang punya Xenia CC10 ya. Untuk pemasangan shaft sealnya juga cukup mudah, dikasih oli. Untuk kompresornya ini ya, saya memakai oli M karet
dikasih oli dulu, baru dimasukkan ke dalam housing kompresor ini. Lah, kunci shock ini tadi berfungsi seperti ini untuk mendorong soft seal ini agar simetris masuknya ya, tegak lurus. Kalau sudah yakin posisinya benar-benar sudah masuk ya, langsung dicek dulu untuk meyakinkan. Karena kalau posisinya miring nanti akan bocor pada soft seal ini, sehingga nanti akan kerja dua kali ya. Jadi harus dicek betul apakah sudah aman atau belum ya. Kemudian langkah selanjutnya yakni melumasi peluncur. Ini tujuannya supaya soft seal yang ada pada housing yang baru ini lebih mudah untuk dipasang kembali ya. Kalau sudah terbiasa memasukkan seperti ini akan mudah kok. Jadi perlu untuk kebiasaan saja untuk profesi seperti ini. Namun ada juga kendala, jadi sudah dipasang di baut ada bocornya dan dibongkar kembali. Nah, ini sudah dipasang housingnya, langsung dipasang kembali baut pada kompresor ini. Untuk shaft seal-nya sendiri juga sama, memakai Avanza dan bisa dipakai untuk Innova, Suzuki APV, banyak lagi ya. Shaft seal ini dipakai untuk beberapa jenis kompresor. Untuk pengencangan bautnya harus silang, sama juga pada pembukaan baut kompresor di awal tadi ya. Tadi lupa saya menjelaskan untuk pembukaan kompresor, jadi harus silang agar untuk kerataan sebuah housing ini nanti bisa merata. Jadi harus posisi silang, aturannya seperti itu ya. Ini saya memakai kunci shock, jadi bila tidak mempunyai kunci shock bisa memakai kunci T yang T8. Nah, ini untuk proses pengencangannya harus posisi silang seperti yang saya katakan tadi ya, jangan yang dekatnya dulu. Posisinya menyilang, jadi dari baut pertama menuju baut yang paling jauh, bisa saya katakan seperti itu. Namun untuk proses pengencangannya ini harus hati-hati, jangan langsung dikencangkan satu baut. Untuk pengencangannya merata supaya tidak terjadi bengkok pada klep kompresor ini, karena klep ini terbuat dari plat. Bila sudah selesai dikencangkan, selanjutnya siapkan alat untuk tes kebocoran kompresor ini. Nah, ini sudah saya siapkan alat tes untuk kebocoran, bentuknya sama persis pada selang yang menuju pada kompresor ini. Jadi saya buatkan seperti ini untuk pengujian sebuah kebocoran pada kompresor ini. Dan alat ini juga bisa dipakai untuk kompresor lainnya yang modelnya memakai fitting tancap seperti pada kompresor AC mobil ini. Untuk ukuran PSI, tekanan PSI nya pengujian kebocoran kompresor ini saya memakai 150 PSI, sudah cukup karena kompresornya juga tidak terlalu besar. Ini tes kebocoran kompresor. Tes juga pada shaft seal yang
dipasang tadi sepertinya aman saja ya, ini nggak ada kebocoran, jadi langsung dirakit magnet dan kawan-kawannya. Hehe, puli kompresor sama klatnya nanti ya. Dan ini karena magnetnya nggak mati, jadi saya pasang kembali karena yang punya mobil meminta seperti itu, dipasang kembali. Nanti bila magnetnya mati diganti satu set magnet klat puli yang baru. Di samping juga ini bisa menghemat biaya. Kemudian pemasangan magnet kompresornya ini snap ring sudah saya pasang. Setelah dipasang memakai kunci snap ring, pastikan juga untuk dilakukan memakai obeng min ya, untuk memastikan kencangnya snap ring pada magnet kompresor ini. Kemudian pasang pulinya. Laker pada puli ini juga saya kasih vaselin untuk masih laker ini sendiri, karena efek tadi ya, panas pada kompresornya, supaya nanti tidak menimbulkan masalah yang baru. Lakukan juga seperti ini untuk memastikan puli ini tegak lurus dalam housing yang baru, jadi rata. Kalau sudah selesai langsung pasang snap ring yang baru kalau ada ya, karena ini tadi snap ringnya rusak, jadi saya kasih bekas tapi masih bagus. Bila sudah selesai langsung cek juga pada aki untuk memastikan klat kompresor ini bekerja dengan baik ya. Bila sudah selesai langsung saja pasang pada mobil ini. Oke, ini dulu ya tutorial cara mencari suara berisik pada AC mobil R3. Masalahnya housing pada kompresor ini sudah kalah. Dilihat dari puli kompresor tadi diputar, posisi belum dibongkar sudah oblak ya. Jadi masalahnya sudah selesai untuk mobil ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam sejuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.